ya komplain, gedor-gedor pintu, bahkan mungkin dia telepon keluarganya, terus keluarganya datang ke sini bawa kelebun ini segala macam. Ya itulah kendala-kendala seperti itu yang sebenarnya non medis, psikologis yang kita hadapi. Kalau medisnya ya kita sudah siap, APD lengkap ya, obat-obatnya kita sudah siapkan. Seperti itu saja sebenarnya. Sebenarnya sama saja selama itu tidak ada penyakit lain. Tapi kalau COVID ditambah penyakit lain, ada DM-nya, diabetes atau kencing manis, ada penyakit jantungnya, biasanya lebih berat. Kalau dia murni COVID, yang seperti Sarawat masih muda, ringan, nggak ada keluhan, orangnya tidur, main HP gitu. Ya, yang berat itu kalau dia dengan penyakit lain atau komorbid. Ya, kalau cuma penyakit yang biasa aja sama aja sebenarnya ya, kalau nggak ada komorbid. Komorbid itu termasuk usia tua. Ya, kemarin ada masuk PDP usia 69 tahun datang sudah sesak. Cuman 5 hari ya terus meninggal misalnya, seperti itu. Saya tidak terlalu memikirkan yang bersifat politik, ya itu kan politik. Bisa ya, bisa tidak. Kalau yang menganut teori konspirasi mungkin yakin seperti itu, bahwa ada unsur bisnis, bahwa nanti ujung-ujungnya vaksin ini yang jualan siapa kan gitu. Itu memang sempat seperti mantan Menteri Kesehatan menyampaikan seperti itu. Ya itu urusan orang atas ya untuk menyelesaikan. Kalau kita kan menghadapi pasien yang masuk ke rumah sakit Smart dengan PDP atau dengan positif ya kita tangani. Kalau memang vaksinnya ada ya monggo kita sambil menunggu, karena vaksin itu pun tidak bisa, yang setahu saya tidak bisa segera, paling tidak penelitiannya itu 1,5 tahun atau 2 tahun kan begitu. Pertama mencegah penularannya, memotong rantai penularannya kan itu, yang dari luar, hulunya kan di situ, menghindari kerumunan, kita pakai masker. Hilirnya ya di rumah sakit kuratif kita mengobati, itu saja yang kita lakukan. Yang lain-lain mungkin lebih banyak kepada kebijakan pemerintah mengenai PSBB, lockdown dan sebagainya kan begitu. Sebenarnya memang vaksin itu harusnya dibuat berdasarkan virus di situ. Strain kan vaksin itu virus yang dilemahkan. Jadi virus itu diambil, kemudian dari virus itu kemudian dijadikan antigen untuk tubuh kita, antigen yang dilemahkan. Kan begitu, prinsip vaksin kan gitu. Virusnya itu sendiri sudah dilemahkan, dimasukkan ke dalam tubuh kita sehingga tubuh kita membuat antibodi. Kan seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah sama virus yang di sini dengan virus yang di Cina dengan yang di Amerika? Itu yang harus dijawab, karena virus ini bermutasi, strainnya berubah. Nah, itu yang seperti yang disampaikan oleh mantan Menteri Kesehatan kemarin, bahwa virus di sini beda sama virus yang karena sudah bermutasi atau berubah. Virus itu berganti-ganti. Jadi bermutasi lah istilahnya seperti itu. Oleh karena itu beliau tuh mengatakan sebaiknya vaksin itu harus dibuat di sini dengan dasar virus yang diambil dari pasien-pasien kita. Apakah bisa? Saya yakin bisa. Banyak ahli-ahli kita, mungkin ya di mana di Bio Farma atau di LIPI itu kemarin itu sudah ada beritanya sedang diteliti pembuatan vaksin ini ya. Kita tunggu saja, kalaupun bisa itu kan nggak bisa segera, mungkin butuh waktu 2 tahun misalnya. Nah, selama 2 tahun kan kita nggak bisa nunggu vaksin, ya kita tetap harus dengan segala kekuatan bagaimana virus ini supaya kita lawan. Ya, hulunya tadi ya bagaimana orang memotong atau memutus penyebarannya. Kita sudah tahu, hilirnya ya kita kuratif di rumah sakit ini. Kan begitu ya. Ya gitu. Ya pertama kita harus memotong, jangan sampai kita ini tertular tadi dengan PHBS, pola hidup sehat dan bersih itu apa? Ya tadi pakai masker, harus sering cuci tangan, hindari kontak, hindari kerumunan, ya jangan memegang wajah atau muka, ya sebelum cuci tangan. Itu yang harus kita lakukan, sehingga kemarin ada istilah kalau sampean dengar itu ada new normal. New normal itu apa? Aktivitas seperti biasa tetapi kita membiasakan diri. Jadi sudah tidak perlu jabat tangan, harus pakai masker. Kalau misalnya
dikasih contoh, misal di warung makan kapasitasnya 50 orang, mungkin dibatasi jadi 25. Jadi ada new normal, tapi kita harus mensiasati seperti apa. Jadi mensiasatinya kalau kita di sini ya kita semua wajibkan pakai masker. Misalnya di rumah sakit ini, apalagi kita kontak langsung dengan pasien-pasien itu. Ya, di pelayanan kita minimal sudah level 2, APD-nya itu level 2. Level 2 itu di poli, di rawat jalan. Kalau sudah diisolasi di ruang tindakan, ruang operasi level 3. Misalnya seperti itu. Ya, jadi memang banyak hal yang ini. Kemudian kita melakukan screening massal. Kemarin kita repeat semua tenaga kesehatan di sini. Ya, tapi itu sifatnya sukarela. Ya, khusus menangani COVID ini sekitar 20 orang ya. 20 orang tenaga paramedis, dokternya ada 4, dokter spesialis. Kemudian yang lain-lain dokter umum. Dokter umum itu yang berjaga di tugas atau garis depan ya. Kalau yang tenaga spesialis yang standby itu 4 orang di sini ya. Khusus untuk COVID ini. Ya, tidak ada sih karena kita ini kompak semua, bersatu padu untuk melawan COVID ini. Ya, paling kendalanya masalah komunikasi atau koordinasi saja ya, misalnya. Jadi misalnya ini dengan koordinasi dengan di tempat lain. Jadi pasien mau dikirim dari puskesmas, misalnya. Pasien mau dikirim dengan puskesmas atau dari rumah sakit luar ke sini. Ini siapa yang mau jemput, siapa yang mau bawa pasien ini ya, itu kadang sering ini. Kemudian misalnya ada pasien meninggal COVID PDP. Misalnya pasien meninggal di sini. Nah, sering petugas pemakaman di sana itu untuk mengkondisikan itu sering memang ada kendala. Dia agak lama kadang proses seperti itu karena ini masih baru ya, kita semua masih baru mempersiapkan. Jadi karena proses pemakaman, contoh saja kalau pasien COVID ini kan tidak seperti pasien biasa, dia harus prosedurnya ada ya, dia harus pakai peti mati, harus pakai plastik, dan kendalanya biasanya di masyarakat. Bagaimana mengkondisikan pemakaman? Masyarakat itu kadang menolak, ya, jadi menolak mengkondisikan itu harus melibatkan orang dan sebagainya. Itu mungkin yang kendala-kendala itu. Kalau kendala secara medis langsung ke pasien tidak. Karena kita semua kompak kalau di rumah sakit ini. Semuanya khawatir ya, saya kira sama. Jadi sudah diwanti-wanti sebelum nyampe rumah ya, kita sudah ada konsensus, ada kesepakatan langsung ganti baju, langsung ke kamar mandi, nggak boleh nyentuh apapun, nyentuh barang, nyentuh orang nggak boleh. Begitu juga sama, saya kepada anak saya, kepada istri saya datang dari luar pun nggak boleh kemana-mana, langsung masuk kamar mandi. Baju langsung direndam dengan disinfektan pakai Baik Clean misalnya. Seperti itu, saya kira itu standar umum ya, termasuk Anda semua begitu. Dari luar kita nggak tahu, ke pasar, ke toko, ketemu siapa. Karena nggak kelihatan musuhnya, virus ini kan nggak kelihatan. Ya, kaki kalau bisa di luar sudah, bukan cuma tangan, kaki pun harus dicuci karena bisa dari sepatu kita, sandal kita. Kalau bisa masuk ke kamar mandi langsung ya. Mungkin saya anak 2. Ada yang ya, kecil? Ada yang kecil umur 5 tahun, yang besar umur 16 tahun. Istri 1, kerja di luar juga sama, sebagai dokter juga tapi di rumah sakit lain, di rumah sakit M Nur. Oh, dokter juga? Ya, dokter juga. Menangani pasien COVID sama juga? Menangani pasien COVID. Spesialis paru juga? Spesialis anak, jadi dia nangani kasus COVID tapi anak. Baik. Istri saya di situ. Ya, mereka hanya berpesan harus hati-hati ya, karena kita berhadapan langsung dengan pasien positif umumnya. Hati-hati jangan sampai kita tertular dan menjadi sumber penularan. Itu yang mungkin harus selalu ditekankan. Kedua ya, APD-nya jangan sampai lepas. Kalau di luar begini di selasar itu boleh pakai masker, tapi kan kalau sudah masuk ke ruang isolasi harus pakai hazmat. Hazmat itu lengkap seperti pakaian robot atau astronot. Kalau kalian nanti masuk akan merasakan ya.
Mungkin kita besok akan main-main ya ke ruang isolasi.